Sobat-sobat NH, kembali lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Nah, edisi kali ini sahabat-sahabat NH, kita bakalan bahas yang banyak sekali orang ini masih bingung ya kan, apakah ini penyakit yang biasa aja atau yang perlu banget kita cegah dan juga kita harus perhatikan nih kalau misalnya ada gejala-gejalanya. Nah, sore hari ini saya sudah ditemani sama dokter kita yang cantik ini di National Hospital. Ada Dokter Rita Hapsari, spesialis paru. Selamat sore dokter. Hai, halo, selamat sore. Halo, dokter lagi ini hektik banget ya hari ini ya dok ya? Lumayan hektik ya, kan suasana hiruk pikuk mulai dari COVID, infeksi dan lain sebagainya mulai bercampur aduk. Waduh. Ya, moga-moga semuanya get well soon ya. Oke, amin. Apakah lagi naik dok COVID sekarang dokter? Tidak terlalu tinggi, tetapi some cases beberapa pasien memang mulai muncul gejala yang di saluran pernafasan, tapi saluran tidak pernafasan. melulu hanya COVID ternyata. Oh, berbagai macam ya. Paling banyak dok akhir-akhir ini kenapa dok? Salah satunya pneumonia, bronkitis, tuberkulosis. Nah tuh salah satunya kita bakalan bahas sore hari ini ya dok. Oke, ya? iya, Oke, betul. tuberkulosis. Nanti untuk yang next tadi mungkin kita bakalan bahas di episode berikutnya ya dok Oke, ya. Ini boleh, kayaknya silakan. menjadi pertanyaan-pertanyaan juga bagi masyarakat awam, terutama sahabat-sahabat NH yang lagi di rumah dokter. Ya. Dokter, sore hari ini tadi saya sudah sempat baca-baca nih ya dok ya. Dalam data yang dimiliki WHO ini lebih dari 4.200 orang kehilangan nyawanya karena tuberkulosis setiap harinya. Hampir 28.000, kalau saya salah mohon maaf, nanti di cross check ya dok ya. 28.000 itu orang jatuh sakit dengan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dan disembuhkan. Tapi terkena nih kepada mereka semua dan akhirnya jatuh sakit dokter. Nah mungkin selama ini ada miskonsepsi nih dok ya yang beredar mengenai mitos tuberkulosis yang beredar dan juga sering kita dengar nih dok, penyakit TB atau tuberkulosis adalah penyakit pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Itu sebenarnya mitos atau fakta dokter? Kalau boleh dibilang ini break the bad news. Ini bukan sebuah penyakit yang memang hanya berada di masyarakat menengah ke bawah. Jadi ini adalah tuberkulosis adalah suatu jenis infeksi penyakit yang dapat mengenai, salah satunya adalah saluran pernafasan. Saya bilang salah satunya ya di saluran pernafasan karena tuberkulosis bisa mengenai organ yang lain loh selain di saluran pernafasan. Okay. Nah, dan tuberkulosis ini sebenarnya 1 bisa dicegah, 2 bisa diobati, dan 3 bisa sampai sembuh tuntas. Oke, berarti Begitu. dapat diobati dan dapat sembuh tuntas ya dokter betul. ya. Nah berarti itu semua mitos ya sahabat-sahabat NH. Faktanya semua orang bisa terkena ya, tergantung pencegahannya seperti apa. Ya, benar. Betul ya dok Ya. ya. Nah ngomong soal pencegahan, kita kenali dulu nih batuk. Tuberkulosis salah satu gejalanya ada batuk, betul dok? Ya, benar sekali. Batuk adalah paling mudah terjadi pada pasien-pasien dengan diagnosa tuberkulosis. Oke dokter, tapi kalau misalnya dok ya sebagai orang awam yang masih bingung, kadang ini sebenarnya batuk biasa atau sebenarnya bisa termasuk di tuberkulosis dokter. Gimana caranya orang awam atau seperti saya ini dok ngebedainnya dokter? Silakan. Oke, kalau untuk tuberkulosis kita perlu waspada ya. Jadi memang tuberkulosis seperti yang tadi dibilang statement awal bahwa dia tidak hanya sekedar penyakit yang menular di segmen menengah ke bawah, karena kita semua kalangan bisa mengena. Kenapa? Kita berkomunikasi dengan banyak orang. Kita punya profesi sangat beraneka ragam, mulai dari customer service, pegawai bank, bahkan mungkin Anda seorang pengacara. Anda pasti berkomunikasi dengan banyak orang yang kita tidak tahu bagaimana kualitas kesehatan mereka. Nah, padahal penularan tuberkulosis yang paling mudah adalah dari saluran pernafasan atau dropletnya. Nah, di saat orang tersebut dalam kondisi sakit atau sedang sakit TBC namun tidak dalam pengobatan atau bahkan dalam pengobatan tapi memang belum tuntas, sehingga bakterinya, Mycobacterium tuberculosis dalam tubuhnya ini masih dalam jumlah yang cukup banyak, maka dia mudah sekali menular pada orang lain. Paling mudah lewat apa? Bersin, karena dia semburannya cepat, kencang, dan mudah dihirup oleh orang di hadapannya. Kemudian batuk, salah satunya. Lalu mitos nggak kalau bersenggolan orang TBC nanti menular? Tidak. Kalau menular tidak dengan senggol-senggolan, tapi memang droplet saluran pernafasan ini memang harus waspada. Makanya tadi saya sempat bilang di awal, kenapa ya akhir-akhir ini setelah kita libur panjang dengan ini ternyata kok saluran pernafasan ini mulai banyak pasien-pasien mulai datang. Ternyata
saluran pernafasan ini paling mudah sekali menularkan penyakit. Jadi harus waspada. Oke, berarti melalui droplet itu tadi ya, Betul. dengan mudah ya bisa tersalurkan ke orang lain. Kalau kita juga sebenarnya nggak menjaga kebersihan itu ya dok ya. Ya, betul sekali. Oke dokter. Nah penularan TB ini yang melalui droplet itu membuat orang yang serumah atau mungkin sekantor, seruangan itu cukup rentan ya dokter ya. Sangat rentan. Nah ada nggak sih dok tips-tips nih untuk menjaga tubuh kita atau menjaga keluarga kita untuk penularan ini? Silakan dok. Oke, kalau untuk menjaga penularan tentunya kita harus waspada dari diri kita sendiri. Atau mungkin kalau memang ada orang rekan yang satu kantor, satu lingkungan, satu rumah sedang kondisi batuk yang tadi dipertanyakan, ini batuk biasa atau batuk yang luar biasa? Ya kan? Iya benar-benar. Ya kan? Maksudnya di luar batuk biasa itu maksudnya begini. Jadi pada pasien-pasien tuberkulosis itu batuknya biasanya tuh lama. Dalam lebih dari 2 minggu mereka mengalami frekuensi batuk yang sangat sering. Dan typically batuknya itu tidak selalu harus dengan batuk yang kencang, berdahak dan purulen kental gitu. Tidak selalu. Kadang mereka berdehem-dehem terasa itchy, gatal sekali di tenggorokan. Serik gitu ya, Ya, dokter serik ya. atau intinya mereka itu tidak nyaman di area saluran pernafasannya. Mereka ingin berdehem-dehem saja. Tapi itu beruntun setelah pengobatan mungkin mereka membeli obat OTC ya di farmasi, di apotek dimanapun mereka beli, di Google, di online dan manapun. Tapi kok nggak membaik ya gitu. Dalam perjalanannya ternyata dia mengalami fase infeksi. Karena tuberkulosis ini adalah suatu penyakit infeksi di mana bakteri itu masuk ke dalam organ tubuh kita dan dia akan merusak sistem imun kita, menurunkan selera makan kita, menurunkan nafsu makan, menurunkan berat badan kita, menyebabkan kita mulai rentan, mulai merasa menggigil, meriang. Jadi semuanya ini adalah suatu kejadian yang berkesinambungan. Itulah sebabnya mengapa kalau pada pasien-pasien yang sudah melewati fase 2 minggu masih mengalami gatal di tenggorokan, batuk dan terus-menerus mengganggu saluran pernafasan, sebaiknya kita lakukan follow up pemeriksaan. Apa saja sih kira-kira yang bisa kita lakukan? Yang pertama foto ronsen. Setidaknya kita bisa lihat bagaimana sih keadaan kondisi real paru-parunya. Kita tidak bisa menyangkal saat kita melihat kondisi real paru-paru dari foto ronsen ataupun yang pemeriksaan yang real dari tubuh kita. Kemudian yang kedua apalagi saat dia batuk kita minta periksakan dahaknya. Dahak ini sangat akurat sekali karena kita bisa mengetahui apakah dahak ini memang benar-benar mengandung kuman bakteri tersebut, sehingga kalau memang benar tepat ada kuman bakteri tersebut maka kita lekas melakukan pengobatan. Tidak perlu fase lama untuk denial. Loh, saya ini I am not a poverty keluarga dari keluarga yang cukup berada, tapi saya tidak mau didiagnosa TBC. Seperti kembali saya bilang, TBC sangat cepat menular. Makanya begitu terdiagnosa, no need time untuk melakukan denial, segera lakukan pengobatan supaya penyelesaian infeksinya itu secepatnya. Begitu. Oke, berarti pencegahannya adalah ketika kita sudah mengalami gejala-gejala yang dalam waktunya lama, ya kan kurang lebih 2 minggu 2 ya dok minggu ya. evaluasi 2 pemantauannya. minggu. 2 minggu itu segera melakukan pemeriksaan. Dari situ akan dilakukan foto ronsen dan juga pemeriksaan dahak, betul ya dok ya. Nah sahabat-sahabat NH ini yang paling ringkis sekali, kadang menurut kita Allah nanti juga sembuh ya kan. Iya, benar. Nah ini harus selalu kita waspadai dan juga harus kita periksakan sesegera mungkin agar bisa ditangani dengan cepat pengobatannya ya dok ya. Setuju. Oke, nah dok berikutnya, apakah ada faktor genetik dok untuk penyakit ini ya kan? Silakan dokter. Kalau yang ditanyakan genetik, maksudnya dalam asumsi genetik itu kalau bapak atau ibu punya TBC pasti anak pasti kena. Kalau menular jawabannya iya. Tapi kalau genetik menurun tidak. Jadi kalau bapak dan ibunya terkena salah satu misalnya, papanya kena TBC nih dok, nanti anakku yang cowok atau yang cewek pasti bakal kena. Itu bukan gen secara gen, tetapi penularannya. Bagaimana saat salah satu di antara satu keluarga yang tinggal satu rumah tersebut dinyatakan TBC, tuberkulosis, dan itu ada di saluran pernafasan terutama, segera lakukan pengobatan supaya sampai tuntas diobati dan sampai sembuh. Kemudian orang-orang di sekitarnya dijaga dengan cara bila memang masih bayi, segera lakukan vaksin. Nah, kalau memang dia sudah dewasa, coba dievaluasi riwayat vaksinnya. Karena untuk dewasa tidak ada vaksin BCG pada BCG ini salah satu vaksin untuk mencegah
terjadinya infeksi tuberkulosis. Oke, Tetapi baik. hanya di usia anak. Mm-mm. Ya, rata-rata ada di buku panduan vaksinasi, ya itu sudah ada riwayat vaksin 1 bulan sudah mendapatkan vaksin. Kemudian, nah kembali kepada tadi, kalau salah satu dari keluarganya sudah terinfeksi dan sedang pengobatan, screening dong yang satu rumah. Screening itu maksudnya apa? Barangkali memang dia itu bergejala, tetapi dia masih tidak muncul saat itu, mungkin ringan, Yes. tetapi ternyata dahak sudah ada hasilnya, ternyata tertular dari dahaknya, kemudian ronsen mulai muncul, kita bilang itu suatu fibroinfiltrat atau flek di dalam paru-paru. Ya lebih baik kita follow up sampai benar-benar tegak diagnosis menular atau tidak. Bila tidak tertular, kita nggak ada masalah. Yang sakit saja yang diobati. Oke. Apakah itu penularannya secara langsung, Dok? Secara langsung tidak berarti secara langsung itu bapak sakit lalu seminggu 2 minggu kemudian anaknya sakit, tidak, bukan seperti itu, karena penyakit infeksi Mycobacterium tuberculosis ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalaupun kita terpapar oleh orang yang sedang terinfeksi, tubuh pasti mempunyai antibodi untuk melawan. Itu sudah mekanisme di dalam tubuh kita. Di saat kita mengalami orang di sekitar kita membawa penyakit, kita pasti punya proteksi dulu. Nah, semampu apa, sekuat apakah proteksi dalam tubuh kita itu depend on your body, tergantung kekuatan Anda. Dan saat Anda masih memiliki kekuatan yang bagus, antibodi yang baik untuk melawan, maka Anda tidak akan muncul gejala dan keluhan atau penyakit TBC tersebut. Oke, wah ini jelas sekali ya, Dok ya. Kalau soalnya orang-orang sekarang kadang juga, nah ini makanya kita memberikan edukasi juga, karena ada memang banyak orang yang mengira kalau TBC itu bisa jadi faktor genetik turun temurun. Ternyata kalau menular dalam keluarga itu udah pasti ya, Dok ya. Sangat menular. Nah terus habis gitu akhirnya kalau memprotek keluarganya, mending kalau anaknya masih kecil segera dilakukan vaksin. Ada Benar. vaksin BCG ya, Dok BCG, ya. Oke, tapi kalau untuk dewasa nggak ada ya, Dok ya? Oh, vaksin BCG tidak untuk dewasa. Tidak untuk dewasa, tapi bisa dilihat riwayat vaksinasinya. Betul. Oke, tapi bisa disembuhkan, Dok, berarti? Sangat bisa disembuhkan. Sangat bisa disembuhkan. Sehingga untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosa tetap optimis, karena memang pengobatannya tidak bisa dalam waktu 1-2 hari. Nggak Pengobatan instan ya. TBC dan TBC ini memang salah satu penyakit yang memang membutuhkan telaten. Kudu telaten. Ya, jadi dalam bahasa Jawa itu telaten. Jadi karena pengobatannya rata-rata dalam membutuhkan waktu 6 bulan. 6 bulan ini bukan waktu yang sebentar, singkat untuk waktu yang lama. pasien itu datang, mengevaluasi dengan periksa kembali, lalu meminum. Datang kontrol sih oke, mungkin aku rajin loh datang kontrol ketemu dokter, setiap bulan sekali aku sudah datang loh, Dok, tapi kok aku nggak much better, ternyata obatnya diminum nggak? Iya, nggak rutin Ya ya kan? kan? Padahal Ya, harus betul. telaten. Betul, gitu dalam ya. 6 bulan ini obat ini harus diminum rutin, terutama dalam 2 bulan pertama. 2 bulan pertama. Jadi ini frekuensi yang sangat intens, maka dia harus menggunakan obat itu dengan rutin, ya. Oke, dokter ini boleh dong dikasih closing statement ini buat sahabat-sahabat NH di rumah, karena yaitu tadi ini penyakit yang malah gampang menular, dokter ya. Silakan, dokter. Oke, untuk pasien-pasien yang saat ini semuanya, kita tidak mengatakan pasien, untuk semua masyarakat kita minta untuk tetap waspada dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan infeksi, terutama dengan tuberkulosis. Kita bisa menggunakan moto temukan, obati, sampai sembuh. Jadi kita masih bisa punya sifat optimis dalam mencapai kesembuhan. Semoga selalu sehat untuk semua sahabat NH. Amin. Temukan, obati sampai sembuh. Benar. Siap. Oke, dokter, kalau misalnya ada sahabat NH yang mau konsultasi melakukan pemeriksaan dengan dokter Rita, dokter ada di National Hospital kapan aja, Dok? Silakan bisa menemui saya di National Hospital Senin, Rabu, dan Jumat, dan hari-hari yang lain tentunya bisa dengan appointment dulu ya. Oke, nah buat sahabat-sahabat NH yang mau appointment bisa juga melalui NH Apps, atau bisa langsung aja mengunjungi website, langsung nih cek nih dokter Rita jadwalnya kapan aja, langsung datang ke National Hospital juga boleh juga. Jangan lupa buat sahabat NH untuk selalu ikutin dan juga stay tune dengan edukasi-edukasi yang National Hospital berikan untuk sahabat-sahabat NH di rumah melalui YouTube, melalui Instagram, atau sosial media lainnya di @nationalhospital Surabaya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you banget dokter Rita sama-sama. sudah join di episode di YouTube-nya NH kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan banyak materi
materi edukasi Oke, lainnya ya dok baik. ya. Oke, terima kasih sahabat NH. Bye bye.